sekali. Artinya Muhammad model dongeng. Dia tidak pernah ada di muka bumi ini. Enak aja lo bilang Nabi Muhammad dongeng. Enggak. Muhammad dongeng, Aisyah dongeng, Abu Bakar dongeng, Umar dongeng. Terus siapa lagi? Semua dongeng itu. Ya, Bukhari dongeng. Semua dongeng. Kalau kamu ada kesempatan, aku akan ngajarkan kepada kamu dongeng-dongengnya. Contoh nih ya. Contoh. Ibu tahu nggak yang namanya Bukhari? Ya, Bukhari saja tahu. Ya, tahu. Iya. Bukhari tinggal di mana, Bu? Bukhari tinggal di mana? Tahu. Nah, ini dia ya. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Misbah al-Bukhari. Nah, ternyata al-Bukhari itu adalah orang Rusia. Belum tahu ya, dia lahir di Rusia ya. Nah ya, dia diberi nama Muhammad oleh ayahnya Ismail bin Ibrahim yang sering digunakan nama aslinya dia adalah ya, dari komentarnya oke. Nah, dia dikenal sebagai nama Bukhari, sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkapnya adalah ini. Ia lahir di mana? Di itu sebentar aku dulu. Iya, di atas. Lahirnya di mana? Terus bukan. Aku lihat dulu lahirnya di mana. Ini. Di Bukhara. Di Bukhara, coba aku kasih zoom out dulu, berkelihatan. Zoom dulu. Sebentar, aku zoom nanti ya. Di Asia Tengah, nah ini Uzbekistan tuh. Kelihatan kan Uzbekistan? Nah, ini dia Uzbekistan tuh. Ya, karena lahir di mana? Di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Nah, jadi dia lahirnya di Rusia, Uzbekistan. Nah, ya, kita lihat. Ya. Ketika dia lahir, kita lihat kelahirannya dia ya, mana nih? Oke, sebentar ya. Nah nih, tak lama lahir, dia kehilangan penglihatannya. Ya. Nah, buta dia ya. Ya. Nah, oke. Ini adalah peta perjalanannya dia. Dari Bukhara, Nisapur, Basra, Baghdad, Damaskus, Yerusalem. Nah, aku pengen tanya, bagaimana caranya orang buta bisa jalan-jalan, Ibu? Ya. Oke. Kalau begitu saya tanya balik, bagaimana orang buta bisa mencintai orang? Gitu. Ya mencintai ya kan karena suka sama suka. Nah ini jalan-jalan, Ibu. Itu bisa dibantu sama seseorang kan, bisa dibantu sama temannya untuk jalan. Oke, dibantu sama teman-temannya. Oke. Ini Rusia. Apa alat kendaraan yang dipakai dari Rusia sampai ke Mekah, Madinah, Puspa, Yerusalem, Damaskus, Baghdad? Apa alat kendaraannya? Ini jauh loh. Bisa naik kuda ataupun jalan kaki gitu. Oke. Kalau naik kuda, memang di Rusia apakah ada kuda? Ada. Tapi ini padang gurun. Metong dia, nggak bisa minum, nggak bisa mimi cucu kudanya. Gitu loh. Unta lah. Nah, kalau naik unta, memang bertahan dia di padang pasir ini. Tapi kan kalau dia hidup di Rusia, untanya metong, karena kalau unta minum air es, menceret dia. Unta nggak bisa minum air es, menceret anti untanya, metong dong. Gitu, ya. Apakah naik Gojek, apakah naik apa dia ini? Kan kita nggak tahu. Nah, jalan kaki kalau mungkin Kak, saya jalan kaki deh. Impossible. Ya. Ini bukan jalan lintas Jawa, lintas Makassar, lintas Papua. Kalau lintas itu ada mungkin Indomaret, Alfamart untuk singgah beli air minum. Ini minum di mana? Benua. Jadi mereka kalau jalan-jalan ini harus gendong aqua ini. Aquanya harus sebesar pesawat terbang nih, digendong-gendong. Iya dong, mereka minum di mana? Gak tahu juga aku, malah jadi pusing. Itu dia, Muhammad itu fiktif, Mbak. Aduh. Gitu loh. Ya. Nah, lalu bagaimana? Siapa yang menjadi Muhammad? Nah, nih jadi Muhammad nih, dengarkan ya. Kita buka di dalam Yohanes
Yohanes 17 ayat 3. Serapim, bisa ke kamu nggak Serapim? Biar aku tinggal buka-buka, enak kalau ini. Bisa bantu saya nggak Serapim? Kenapa bang? Kamu on cam dong, bukain dong. Buka apa nih? Nah, coba bukakan Yohanes 3. Dikatakan di sini, Oh, Iya. inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Nah, siapakah Allah yang benar Iya. ini? Ya, siapakah sesembahan yang benar? Karena banyak di muka bumi ini sesembahan. Tetapi hanya ada satu-satunya sesembahan yang benar. Bukakan Serapim 1 Korintus Ya. 8 ayat 6. Ya, berikan Serapim bantu saya ya. Supaya enak saya ngomongnya, biar capcus. aku baca Satu. bang. Enggak, aku kasih besar. Sebentar. Siap. Saya kasih besar. Nah, siapakah itu Allah yang benar? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Nah, jadi Allah yang benar itu hanya Bapa. Gitu loh. Ya, makanya ya, dan perhatiin di sini. Coba kembali ke Yohanes 17 ayat 3 Saudara Pim. Kita sudah tahu ya, Bapa adalah Allah yang benar. Nah, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan-Tuhan lain. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang benar. La ilaha illallah. Tiada sesembahan-sesembahan lain, hanya Engkau. Muhammad Rasulullah. Muhammad di sini bukan nama pribadi, tapi Muhammad adalah kata sifat. Muhammad kata sifat. Apa arti Muhammad? Ya. Kita buka ya. Muhammad. Arti Muhammad. Apa arti Muhammad? Kamu tahu arti Muhammad? Kamu tahu arti Muhammad, Mak? Yang aku tahu Muhammad itu ya seorang nabi gitu. Bukan. Nggak tahu artinya. Bukan artinya. Arti nama Muhammad adalah apa, Bu? Nggak tahu. Ini Yang terpuji. Itu dibaca itu. Oh, adalah arti nama Muhammad adalah ya terpuji. 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 Gitu loh. Nah, mari kita kembali ke Alkitab. Ya. Siapakah yang terpuji itu? Nah, dikatakan di sini bahwasanya inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar siapa? Bapa. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Muhammad Rasulullah. Maka Muhammad itu adalah yang terpuji. Siapakah terpuji itu? Yaitu Yesus Kristus. Dialah Muhammad itu. Mari kita buka. Amin. Mari kita buka di dalam Markus 14 ayat 61. Apakah Yesus yang terpuji? Mari kita buka. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Apa jawab Yesus? Akulah dia. Maka Yesuslah sang terpuji itu. Akulah dia, sang terpuji itu. Hah? Itulah dia, dan kamu akan melihat anak Manusia duduk duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ih, kok ini kisahnya sama kayak di Islam ya? Iya, Al-Baqarah 210. Coba bukakan Al-Baqarah 210. Yang Nabi Isa akan turun lagi nanti untuk Iya. menghakimi umat. Yes. Ini aku buka ya, Al-Baqarah 210 ya. Nah, bukakan Serafim Al-Baqarah 210. Mohon bantu. Oke, siapakah ini? Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangannya. Siapa itu? Itu azab tidak ada itu. Ya, mari buka Al-Quran saya. Itu maka Islam memang selalu nambah-nambahin yang tidak perlu. Udah kayak tai gigi, sempil-sempili. Kita buka ya. Al-Baqarah 210. Mohon maaf ya, karena hal penting-penting itu yang tidak penting ditambal-tambal. Nah, dikatakan di sini, tiada yang mereka nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan dan diputuskan perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Nah, yang kita tunggu-tunggu nanti datangnya siapa? Allah yang datang nanti ke bumi ini.
Mari kita buka. Bukan, itu kan nanti itu Kak di akhirat, bukan di dunia ini. Kalau di dunia ini mah Isa sama Imam Al-Mahdi, setahu Coba itu loh. di mana dalam Al-Quran? Pakai Al-Quran aja kita, jangan pakai ulama. Kalau Nah, Al-Quran aku mengatakan pakai hadis misalnya sih. nggak bisa, nggak bisa, Hadis itu bisa. nggak bisa. Karena hadis itu adalah pendapat manusia. Nggak bisa kan? Bukan begini Mbak. Hadis itu kan pendapat manusia. Pendapat manusia kan belum tentu benar. Paham ya? Oke. Semua orang bisa ulama. Kamu juga bisa ulama kalau kamu itu belajar. Ya. Nah, jadi tiada yang mereka nantikan melainkan datangnya Allah. Ini Arabnya nih. Iya. Ini apa ini? Allah kan? Allah ya Allah. Iya. Yang datang itu adalah Allah. Nah, coba bukakan ayat Alkitabnya Serapim. Dalam Matius berapa itu Serapim? Iya. Yang mana bang? Kan malaikat datang Dalam kitab Matius, Yesus datang dengan awan-awan. dan malaikat Oh, Oh, pada hari kiamat. yang pas ini ya, pengajaran murid-murid. Iya, pada hari kiamat ya. Dan kebetulan sekarang misalnya. Dalam awan-awan. Coba buka Serapim Alkitab kita. Paham. Matius 22 ya berapa itu? Sebentar ya, Fatimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sebenarnya bukan untuk pihak Islam, itu Asyhadu an la ilaha illallah. iya, itu kan kalimat dari Alkitab kami Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dua kalimat syahadat. Itu kan bagi kalian. Itu kan kalimat Alkitab kami. Gitu loh. Tapi Mengenal engkau satu-satunya. Kalian ngucapin itu, kalian bersaksi bahwa Nabi Muhammad ada. Enggak. Muhammad itu adalah Yesus Kristus, bukan Muhammad yang itu, yang apa namanya, yang dongeng. Nabi kamu kan dongeng. Coba kita baca ini ya. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, yang lain deh, yang lain. Dan juga malaikat-malaikatnya itu. Ya. Nah, supaya persis kalimatnya. Matius berapa teman-teman? Yesus datang dengan awan-awan. Sebentar ya Mbak. Kita duduk juga seorang muslim kok. Ada lagi sub itu maghrib. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya dalam kitab Matius kayaknya itu bro. Lebih baik sekarang kamu mencari kebenaran yang sejati. Matius 26 ayat 64 ya. Yang kau buka tadi berapa tadi bro? Matius 26 64 ya. Ternyata Bang Christian, lu mantan ulama ya? Maaf ya kalau salah. Alhamdulillah. Katanya. Matius 16 ayat 27. Kenapa lo murtad sih? Ya karena Ana menemukan siapa itu Muhammad. Oh gitu. Oke. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Nah, di sini sesuai sekali apa yang dikatakan oleh Allah. Tiada yang mereka nantikan. Bandingkan ya, kita baca Alkitab dulu. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita baca Al-Quran. Di Al-Quran dikatakan di sini, tiada yang mereka nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat-malaikatnya pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Sama kan isinya? Sama. Perkaranya membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalimat terakhir itu warna biru, membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yang datang siapa? Yesus, Yeshua. Dialah Elohim itu. Dialah firman menjadi manusia. Nah, masalahnya begini, kenapa Kristen menyembah manusia? Nah, kami menyembah Yesus, bukan manusia yang menjadi Allah, tetapi Allah yang menjadi manusia. Oke, ya saya paham.
Itu sebabnya khawat. Itu sebabnya tadi subhanahu wa yakunna lahu waladun. Maha suci Allah memiliki anak. Enggak, Allah nggak memiliki anak ya. Lah gimana sih? Tadi kan sudah saya baca. Mana sih? Nih. Iya. Ya. Iya. Yang dibaca dari Al-Quran loh. Iya, ini Anisa. Anisa 171. Iya, dikatakan di sini subhanahu wa yakunna lahu waladun. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Jadi Ya, itu Jadi sekarang apa ya? kami berani. terus sebentar teman-teman. Terus ketika kita buka Al-Hadid ayat 3, siapa yang dohir, siapa yang lahir? Al-Quran semua ku bawa dari tadi. Ya kan? Lahir kan Tapi dohir. itu lo tuh salah paham Bang Eka. Coba. Udah memahaminya gitu loh. Coba kasih paham saya, coba. Bagaimana kamu memahaminya? Siapa yang lahir di situ? Coba Al-Hadid ayat 3. Coba ya. Siapa yang ya ini? Kak, Siapa yang lahir di sini? aku mau sholat maghrib dulu, nanti gampang itu lagi ya. Aku maghrib dulu. Oke, bisa kau follow saya? Bisa kau follow saya? Bisa. Oke. Coba, aku pengen lihat. Sudah kau follow saya belum? Iya, Teh. Belum di follow Ya. sayanya. Oh, udah. Thank you ya, Fatimah ya. Pesan saya begini cuma satu. Ya Allah, saya hanya seorang hamba yang ingin mencari kebenaran. Kau berkata jikalau ada hambamu yang mendekatkan diri kepadamu tanpa sepengetahuanku, terbatas pengetahuanku ini, berikanlah aku pemahaman supaya aku bisa memahami siapa yang menjadi panutan dalam hidupku. Katakanlah itu dalam ikhlas ya, Fatimah. Semoga Tuhan berkati kamu, Fatimah ya. Pergilah. Kalau menurutmu masih kau beribadah ke Tuhan kamu yang di Arab, pergilah. Nanti kalau ku buka dalil lagi, batu yang datang dari surga ternyata Yesus, datang Islam, ajar aswad katanya. Level 2 dulu Bang, level 2. Oh, level 2 dulu ya. Iya. Terus berkati ya teman-teman ya. Bang Tete. Ya. Oke, ini menarik banget, sumpah. Untuk menimba ilmu seperti itu ada tahapannya nggak sih? Ya kamu harus bisa minum kencing onta dulu lah. Iya. Makanya dengar komal-komal yang mencerdaskan, bukan komal-komal yang tertawa-tawa saja. Ya kan? Gitu loh. Jadi kalau kau mendengarkan komal-komal mencerdaskan, maka kita bentar. Bukan komal-komal yang bikin apa semua anu-anu. Itu sih saran saya. Kalau kita hanya untuk fun, ya hak saudara sih. Tetapi kan di sini kan lebih sempit, artinya khusus agama. Ya, tapi kalau kita contohnya tidak ada yang mau dibahas, ya kita lucu-lucuan juga boleh. Gitu loh. Paham ya? Kayaknya bukan CP yang ngomong ya, kayaknya kayak ada Roh Kudus ya. Kemana sih Fatimah tadi Bang? Lagi sholat ke batu, sujud ke batu. Masih jujur ya? Buat mulihin diri katanya. Ya, gak apa-apa. Ini banyak banget yang naik ya Allah. Satu-satu ya teman-teman ya. Iya. Satu-satu ya, banyak banget ini naik. Tolong bantu dong, Serapim dong, satu-satu dong naikin dong. Oke. Ya, Bang CP jadikan aku muridmu, boleh. Apa nggak lebih Udah asik? dititipin loh. Tiba-tiba di Dibanding luar. Oh iya. Iya. Pak. Ya, halo Pak John. Halo, Pak John Peter. John. Halo John. John. Aduh.
kepencet. Apa sih? Salah lidahku Serapim. Langsung ketawanya kau Serapim. Salah lidah. Yang di bawah curiga Bang Cepi hari ini kok lembut sekali katanya. Hostnya lembut, Pak Alawi curiga. Sama, apalagi aku. Iya. Halo Tora. Iya dong. Shalom Bang, shalom. Shalom. Iya. Bang JP jadiin aku muridmu Bang. Kan lebih enak kali muridnya yang ono sebelah sono bisa ketawa-ketawa. Murid apa ini Pak?